Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya kita akan bahas tentang biografi Al-Zamakhsyari. Kak, slide-nya bisa diubah. Kak, Salsa. Adalah Abu Al-Qasim Mahmud bin Umar Al-Zamakhsyari Al-Khawarizmiyah. Lahir pada hari Rabu 27 Rajab tahun 467 Hijriah. Sebutan Zamakhsyari merupakan dinisbatkan di daerah kelahirannya Zamakhsyari, di mana berada pada provinsi Khawarizm. Ia berasal dari keluarga yang miskin, terkenal alim dan taat beragama. Kedua orang tuanya adalah sosok yang soleh dan patut pada ajaran agama. Adapun referensi yang menceritakan perihal kedua orang tuanya sangatlah terbatas. Namun, Al-Zamakhsyari sendirilah yang menggambarkan kedua orang tuanya melalui syairnya. Al-Zamakhsyari menceritakan bahwa ayahnya adalah seorang ahli sastra yang taat beribadah sehingga namanya pun menjadi besar. Sedangkan ibunya dikenal sebagai wanita yang baik, rendah hati, dan dikenal sebagai orang yang doanya mustajab atau mudah terkabul. Jika diperhatikan dari masa kehidupannya, maka akan diketahui bahwa ia lahir pada masa pemerintahan Sultan Jalaluddin Abi al-Fath Maliksyah dengan wazirnya Nizam al-Mulk. Wazir tersebut dikenal sebagai orang yang banyak mempengaruhnya dalam pengembangan kegiatan keilmuan. Ia mempunyai komunitas musyawarah yang terkenal maju dan selalu ramai dihadiri oleh para ilmuwan dari berbagai kalangan. Nah, pendidikan Imam Az-Zamakhsyari dimulai dari gemblengan kedua orang tuanya. Ia mendapatkan pendidikan dasar di negerinya sendiri, di Khawarizm. Untuk mengejar cita-cita tersebut, Al-Zamakhsyari mencoba menarik simpati para pembesar kerajaan sampai akhirnya ia diangkat menjadi sekretaris kerajaan. Kemudian beliau pergi merantau ke Naisabur dan tinggal beberapa lama di sana. Di Naisabur, ia belajar kepada Ad-Damyaghani, seorang ulama besar ahli fikih yang bermazhab Hanafi di daerah sana. Setelah itu, beliau melanjutkan lagi perjalanan mencari ilmunya ke beberapa daerah seperti Isfahan, Hamdan, dan Mesir. Akhirnya, beliau memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju Baghdad dengan maksud menimba ilmu pengetahuan dari para ulama dan cendekiawan di cendekiawan. Di sini ia mempelajari hadis dari ahli hadis, diantaranya ada Abu Al-Khattab Al-Bidr. Terus ada Abu Sa'id Al-Shifani dan Syekh Al-Islam Abu Mansur Al-Harith. Nah, dengan berguru kepada setiap tokoh-tokoh yang memiliki disiplin ilmu masing-masing, maka Al-Zamakhsyari salah satu tokoh yang memiliki pengetahuan yang banyak sehingga banyak yang ingin berguru kepadanya. Setelah rihla di berbagai tempat dalam mencari ilmu dengan berguru kepada ahlinya, kemudian ia menuntut ilmu kembali ke kota Mekah dengan menetap di sana selama 3 tahun. Karena tempat tinggal beliau yang bertentangan dengan bertetanggaan dengan Baitullah, maka lakopnya yang populer ialah Jarullah. Menurut Al-Juwaini yang bersumber dari Ibnu Batutah bahwa Al-Zamakhsyari wafat pada malam Arafah tahun 538 Hijriah di kota Khawarizm dengan meninggalkan berbagai karya yang bermanfaat dan namanya hingga kini masih dikenal sebagai sosok yang berpengaruh dalam perkembangan dunia keilmuan. Al-Zamakhsyari mendedikasikan sebagian besar masa hidupnya untuk dunia pengetahuan. Nah, beliau memiliki kapasitas keilmuan yang luas terutama pada bidang agama dan ilmu bahasa. Dengan
kapabilitas tersebut, beliau dengan sukses menulis sebuah kitab tafsir fenomena yang hingga masih terkenal, yaitu tafsir Kasyafah yang ditulis ketika ia berada di kota Mekah. Tetapi sebelum menulis kitab tersebut, ia banyak menulis karangannya dari berbagai disiplin ilmu. Di antaranya kitab yang ditulis adalah ada di bidang tafsir ada Al-Kasyafa'an, Haqqaiq Al-Tanzil wa Uyum Al-Aqawi fi Wujuh At-Talwin. Nah, di bidang hadis ada Al-Fa'iq fi Gharib Al-Hadis. Nah, di bidang fikih ada Usul Al-Masail Fiqiyah Dahlatu An-Nasyidi fi Ilmi Faraidi. Nah, ada lagi di bidang sejarah dan adab ada Ar-Risalah An-Nasihah Rabiul Abror wa Nusu Al-Akhbar. Dan di kitab syarahnya dia menulis Syarah Maqamati Az-Zamakhsyari, Syarah Abiyati Kitab Sibawai. Di bidang nahwu, ma'ani dan kebahasaan ada Al-Mufasail fil Ta'lim An-Nahwi dan ada Asasu Al-Balaghah. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Solika atas pemaparannya. Selanjutnya pemaparan yang kedua akan dilakukan oleh pemateri kedua, yakni Saudari Nur Fahmi. Kepadanya kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Kak Moderator. Suaraku sebelumnya jelas nggak Kak? Resek-resek. Halo Kak. Jelas, Kak. Berisik, Kak. Aku izin ya. Ya, mangga, Kak. Ya baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Kak Eka tadi yang sekarang ini identifikasi fisiologis tafsir Al-Kasyaf. Kitab tafsir Al-Kasyaf ini tuh terdiri dari 4 jilid. Dan pembagiannya itu yang jilid pertama diawali surah Al-Fatihah dan akhir surah Al-Maidah. Kemudian jilid keduanya itu ada dari surah Al-An'am sampai surah Al-Anbiya. Kemudian jilid yang ketiga itu meliputi surat-surat mulai dari surah Al-Hajj sampai surah Al-Hujurat. Sedangkan jilid yang terakhir yaitu jilid keempat itu berawal dari surah Qaf sampai surah terakhir yakni surah An-Nas. Kitab tafsir Al-Kasyaf pada zaman sekarang ini sudah banyak varian. Ada yang covernya gold campur hitam dan dengan kertas berwarna putih. Dan huruf di dalamnya ada yang hitam dan merah. Untuk ukuran kitab ini kurang lebih 17 cm kali 24 cm. Berikut itu ada contoh gambar kitab tafsir Al-Kasyaf. Ini gambar contoh dari kitab tafsir Al-Kasyaf yang teman-teman bisa lihat ya. Lanjut Kak, slide-nya. Adapun latar belakang penulisan dari penamaan kitab tafsir Al-Kasyaf ini, Al-Zamakhsyari menulis kitab tafsirnya yang berjudul Al-Kasyafan Haqqaiq Qawamid Al-Tanzil wa Uyun Al-Aqawil fi Wujuh At-Ta'mil bermula dari permintaan suatu kelompok yang menamakan diri Al-Fi'ah An-Najiyah Al-Adiliyah. Kelompok yang dimaksud adalah Mu'tazilah. Jadi ada suatu kelompok, ini kelompok Mu'tazilah, itu minta gitu sama Zamakhsyari buat dibuatkan kitab ini gitu. Dalam muqaddimah kitab tafsir ini tuh disebutkan mereka menginginkan adanya sebuah kitab tafsir dan mereka meminta saya supaya mengungkap hakikat makna Al-Quran dan semua kisah yang terdapat di dalamnya, termasuk dari segi-segi penakwilannya.
Jadi didorong dari permintaan di atas, Az-Zamakhsyari pun menulis sebuah kitab tafsir, dan kepada mereka yang meminta didekatkanlah mengenai Fawatih Aswar dan beberapa pembahasan tentang hakikat surah Al-Baqarah. Akhirnya Al-Zamakhsyari pun berhasil menyelesaikan penulisan tafsirnya dalam waktu kurang lebih 30 bulan. Penulisan kitab tafsir tersebut dimulai ketika ia berada di Mekah di tahun 526 Hijriah dan selesai pada hari Senin 23 Rabiul Akhir 528 Hijriah. Adapun metode penulisan kitab tafsir Al-Kasyaf itu, jadi dalam penyusunan tafsir Al-Kasyaf digunakan metode tahlili. Dalam artian penafsiran Al-Quran dipaparkan oleh mufassir adalah ayat demi ayat dari semua aspek yang dianggap perlu untuk dijabarkan yang sesuai dengan susunan dalam mushaf. Dalam aspek lain yang dapat kita lihat adalah bahwa Zamakhsyari menggunakan metode dialog, dalam artian ketika beliau menjelaskan makna dari satu kalimat, ia menggunakan redaksi, dan kemudian ia akan memberikan penjelasan dengan berkata kultu. Jadi menjelaskan kitabnya itu kayak dibuat halako gitu sama murid-muridnya. Habis itu dia menjelasin ini tuh maknanya begini-begini, terus dia bilang kultu, aku berkata gitu. Ya Kak, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nur Fahmi yang telah memaparkan materi. Selanjutnya, pemaparan materi bagian ketiga yang akan dipaparkan oleh pemateri ketiga, yakni Saudari Andita Indah. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Hani. Selanjutnya saya lanjutkan. Dalam penggunaan metode pada penulisan ini, beliau lebih menekankan pada aspek pendekatan sastra. Telah terbukti bahwa analisisnya terkait dengan mufradat dan aspek kebahasaan Al-Quran lebih mendalam. Terdapat juga metode lain yang digunakan oleh Zamakhsyari adalah penggunaan uslub majazi. Penggunaan metode ini oleh Zamakhsyari juga difungsikan sebagai senjata untuk memberikan interpretasi pendukung pemikiran yang dianutnya, yaitu Mu'tazilah. Selanjutnya ada sumber dan referensi dari kitab tafsir Al-Kasyaf. Yang pertama dari tafsirnya yaitu tafsir Al-Mujahid, tafsir Amr ibnu As bin Ubaid Al-Mu'tazili, terus juga tafsir Abi Bakar Al-Mu'tazili. Kemudian dari hadisnya, beliau lebih mengedepankan hadis dari Sahih Muslim, walaupun hadis riwayat yang lain dicantumkan, tetapi jumlahnya sedikit sekali. Dan beliau menggunakan istilah fi al-hadis dalam periwayatannya. Terus dari tata bahasa atau sastra, yaitu kitab Al-Nahwi karya Sibawhi, Islah Al-Mantik karya Ibnu Al-Sukaid, Al-Kamil karya Al-Mubarrad, Al-Mutammim karya Abdullah ibnu Dusturiyah. Nah, dari qiraatnya juga ada Mushaf Abdullah ibnu Mas'ud, Mushaf Haris ibnu Suwaid, Mushaf Ubay bin Ka'ab, Mushaf ulama Hijaz dan Syam, dan yang terakhir sastra Mushaf Abdullah ibnu Mas'ud, Mushaf Haris ibnu Suwaid, Mushaf Ubay bin Ka'ab, dan Mushaf ulama Hijaz dan Syam. Kemudian metode penulisan kitab tafsir Al-Kasyaf. Tafsir ini merupakan salah satu tafsir yang bercorak rasional, yang berarti penjelasan pada kitab tafsir ini mengedepankan penggunaan akal.
para ulama Mu'tazilah mengusulkan agar penafsiran pada kitab tafsir Al-Kasyaf dilakukan dengan corak i'tiqadi, yang lebih condong pada corak i'tizali. Kalangan penafsir klasik seperti beliau lebih memfokuskan penafsirannya dengan menggunakan perspektif balaghah atau kebahasaan seperti mengoptimasi isti'dhah dan semacam ungkapan-ungkapan majas lainnya. Jadi bisa dikatakan corak tafsir Al-Kasyaf merupakan termasuk corak lughawi atau kebahasaan. Jadi metode yang diambil oleh Al-Zamakhsyari dalam menulis kitab tafsir Al-Kasyaf itu dengan lughawi atau kebahasaan. Kemudian karakteristik dari penulisan tafsir Al-Kasyaf. Al-Kasyaf ini sengaja ditulis dengan maksud menyingkap rahasia-rahasia makna dan pengertian Al-Quran yang banyak ditanya oleh umat pada waktu itu. Pada tafsir Al-Kasyaf terdapat kecenderungan pendapat pada pemahaman Mu'tazilah, sehingga terkesan tafsir Al-Kasyaf merupakan tafsir Mu'tazilah. Sistematika penulisan dari tafsir Al-Kasyaf ini disusun berdasarkan urutan surat dan ayat dalam Mushaf Utsmani yang terdiri dari 30 juz dan berisi 114 surat yang disebut tartib mushafi. Aspek nahwu dan gramatika sangat kental di dalam penulisan kitab tafsir ini. Dalam kitab ini beliau terlebih dahulu menuliskan ayat Al-Quran yang kemudian beliau dukung oleh dalil nakli dalam penggunaan pemikirannya dan rasional. Apabila telah ditemukan riwayat pendukung berkaitan dengan penafsirannya, maka beliau mengambil. Jadi sistematika penulisannya ini sama ya seperti Al-Quran. Kemudian kalau misalnya ada yang sekiranya perlu ditafsirkan, baru ditulis terus juga ditambahkan dengan dalil-dalil nakli. Selanjutnya ini ada identifikasi ideologis tafsir Al-Kasyaf. Nah, dari aliran kalamnya itu, ketika pembahasan tafsir dengan corak pemikiran teologi Mu'tazilah, maka tafsir Al-Kasyaf menjadi satu-satunya tafsir klasik yang mempresentasi pandangan teologi tersebut. Karenanya, sebagian ulama mengkritisi dan menganggap tafsir ini tercela dan sesat. Dan sebagian lagi mengagumi kehebatan bahasa dalam tafsir tersebut. Namun sesungguhnya, bila diperhatikan lebih cermat, ada beberapa pandangannya yang malah bertentangan dengan prinsip teologi Mu'tazilah itu sendiri. Ada sebagian yang mengatakan bahwa bisa dikatakan Zamakhsyari bukan termasuk Mu'tazilah tulen. Karena Mu'tazilah tulen itu orang yang mampu merangkum kelima prinsip dasar atau ajaran pokok aliran ini tanpa terpisah di dalam bingkai pemikiran. Ada juga yang mengatakan bahwa setelah diperiksa tobaqat ya atau susunan-susunan apa bahasanya kalau ini mungkin silsilah keluarga ya, tidak ada tersebut satupun nama Al-Zamakhsyari. Jadi hanya karena kecondongan pemikirannya kitab tafsir Al-Kasyaf ini bisa dibilang bahwa tafsir dari mazhab Mu'tazilah. Kemudian dari mazhab fikihnya, Al-Zamakhsyari ini menganut mazhab Hanafi. Beliau adalah seorang yang jenius dan ahli dalam bidang nahwu, bahasa, adab, serta tafsir. Pendapat-pendapatnya dalam bidang bahasa diakui oleh para ulama karena keorisinalannya. Hal ini tentu sangat berharga dan sebagai aset yang sangat besar bagi kalangan Mu'tazilah serta Hanafiyah. Jadi ketika Al-Zamakhsyari ini sedang menulis kitab tafsir Al-Kasyaf, dikatakan bahwa sedang ada mungkin ada sedikit perdebatan dengan ahli sunnah. Jadi untuk mengunggulinya, Mu'tazilah ini membuat kitab tafsirnya dengan keunggulan bahasanya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Anita Indah dan juga kepada pemakala-pemakala lainnya. Selanjutnya, sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Waalaikumsalam. Iya, Kak. Perkenalkan, nama saya Yulianti. Saya ingin bertanya. Jadi ini
sumbernya Kak itu jadi bil ma'tsur ya Kak? Atau biroi? Terima kasih. Berarti pertanyaannya sumbernya dengan siapa, Kak? Kenapa Kak? Dengan siapa? Dengan Salsabila Khairunisa di Tangerang. Iya, silakan, Kak. Nah, jadi tadi kan katanya Azamar Kashi ini Azamar Kasyari ya? Kashi ya. Ini itu katanya bukan Mu'tazilah gitu. Nah, kalau bukan Mu'tazilah, apakah sejak apa ya? Perbandingan gitu. Perbandingan seberapa jauh sih Al-Kasyaf dari kitab tafsir Al-Kasyaf ini mencerminkan dari paham-paham Mu'tazilahnya gitu. Terus relevansinya Al-Kasyaf ini ya dalam hubungannya dengan konteks kekinian Kak. Soalnya kan tadi kitab Al-Kasyaf ini masih sangat apa ya dipakai itu pada zaman sekarang kayak gitu. Tadi ada berapa jilid tuh kan kitabnya, terus juga masih dipakai kan pada ulama-ulama di sekarang ini gitu. Terus relevansinya apakah pada masa kekinian ini gitu. Berarti ada 2 pertanyaan ya, Kak Salsa? Ya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama relevansinya. Bagaimana? Yang pertama itu yang sejauh mana sih paham-paham mencerminkan apa ya Al-Kasyaf ini mencerminkan paham-paham Mu'tazilah gitu dalam kitab tafsir Al-Kasyafnya gitu. Al-Zamakshi. Ya, baik, Kak. Ya. Ya, terima kasih, Kak. Bagaimana Kakak pemakalah? Apakah ada yang langsung mau dijawab? Atau masih ada yang ingin bertanya lagi, Kak, dari teman-teman? Assalamualaikum Kak, Winda izin bertanya boleh? Ya, boleh Kak Winda, silakan. Baik, Winda izin bertanya. Kan ada nih Kak, ada tafsir yang emang dia tuh corak apa ya? Dia tuh corak dia tuh emang kalami juga, tapi dia tuh juga kayak balagi juga kebahasaan juga. Cuma bedanya tafsir itu tuh lebih ke kalam gitunya, lebih ke yang tentang mazhab kalamnya. Jadi kecenderungannya lebih ke kalami. Nah, kalau yang ini dia kan sebagai Mu'tazilah juga, berarti kan masuk ke kalami juga. Terus juga dia tuh balagi juga, bahasanya mantep juga. Nah, pertanyaan Winda, kecenderungan yang lebih diperhatiin sama mufasir ini lebih ke bahasanya atau ke kalamnya gitu, Kak? Terima kasih. Berarti pertanyaan seperti ini bukan, Kak? Tafsir ini lebih cenderung ke kalami atau ke baladi gitu, bukan? Ya, baik, Kak. Terima kasih. Bagaimana kakak-kakak pemateri? Apa ada yang ingin menjawab? Atau dari teman-teman yang lainnya? Dipersilahkan jika ingin membantu menjawab atau menyanggah, menambahkan. Assalamualaikum Kak Hanifah. Aku mau izin menjawab. Sebelumnya Ya, mau nanti mohon tambahannya atau koreksiannya ya Kak, kakak pemakalah. Aku mau izin menjawab yang pertanyaan dari Kak Winda barusan. Kalau misalnya yang ini pahami dari pemakalah jelaskan gitu ya, Kak Winda, ini tuh lebihnya kalau menurut Yuni ke bahasaannya gitu, ke balaginya ya, ke sastranya gitu. Kenapa? Karena ketika di pembahasan aliran kalamnya pun kan ada ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya tafsir ini tuh sesat gitu kan, tercela gitu. Tapi terus ada juga yang mengatakan bahwasanya tafsir ini tuh kehebatan dalam bahasanya kan. Nah, jadi lebihnya ke tafsir ya karena kenapa? Karena dalam PPT yang slide ke-23 itu ada tuh di situ bisa dibaca. Nah, itu kan kalau misalnya kita lebih perhatiin lagi nih ada pandangan-pandangan yang tidak sejalan oleh paham Mu'tazilah. Makanya
Yuni bisa menyimpulkan seperti ini, Yuni menyimpulkan seperti ini gitu ya, bahwasanya tafsir ini tuh dia lebih ke balaginya dibanding ke kalamnya, karena ada beberapa yang melenceng dari paham Mu'tazilah tersebut. Gitu, mohon koreksinya kakak pemakalah dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Yunita atas jawabannya. Baik, saya akan mengulang pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama ada pertanyaan dari Kak Yulianti, yaitu tafsir ini itu bersumber dari bil maksur atau bil ro'yi. Pertanyaan kedua ada dari Kak Salsabila Khairunisa, tafsir Al-Kasyaf ini sejauh mana pemahaman Mu'tazilahnya dan seperti apa relevansinya? Bagaimana kakak pemakalah? Ada yang ingin menjawab? Atau teman-teman? Kak Hani izin menambahkan dari pernyataan Kak Yunita ya, dari pertanyaan Kak Winda. Silakan Kak. Ya kan, karena memang latar belakangnya Azza Markashi ini juga sebagai pakar bahasa Arab, jadi terpengaruhlah penulisan tafsirannya itu dalam penafsirannya Azza Markashi ini menggunakan pendekatan bahasa karena memang latar belakangnya sebagai pakar bahasa Arab, sehingga yaitu memiliki corak penafsiran yang sangat kental dengan corak lugawi gitu. Karena memang kapasitas keilmuan Al-Makasi ini dalam bidang bahasa dan sastra Arab. Ya. Faktor lainnya juga karena minat penduduk Masyrik dengan kesastraan Arab lebih besar dibanding dengan yang lainnya gitu. Karena memang latar belakang dari Al-Makasi ini memang sebagai pakar bahasa Arab, jadi penafsirannya condong atau lebih kental kepada lugawi, corak lugawi gitu Kak. Terima kasih. Mohon koreksiannya kakak-kakak. Baik Kak, terima kasih Kak Salsa atas penambahannya. Teman-teman lain ada yang ingin menambahkan lagi atau membantu menjawab? Atau ada yang ingin bertanya? Ya Kak Yunita, silakan. Ya, Kak Yuni mau coba bantu menjawab yang pertanyaannya Kak Yuli. Tapi mohon koreksinya ya teman-teman semuanya kalau ada kesalahan. Jadi ketika kita membicarakan tentang tafsir kasyaf ini kan dia ada ke ininya ya, ke Mu'tazilahnya, dan telah kita ketahui kemarin juga kita telah pelajari dalam mazhab tafsir Mu'tazilah bahwasanya mereka itu menafsirkan Al-Qur'an dengan rasional gitu kan. Bahkan yang di ayat yang di ayat surat apa kemarin ya? Yang ayat 22 sampai 23 itu yang kalau dalam tafsir Kemenagnya itu kan memandang Tuhan gitu. Nah, tapi kalau Mu'tazilah itu kan kalau dalam sifat-sifat Allah itu kan bukan memandang, berarti melihat ya. Nah, kalau menurut Yuni ya dalam tafsir Kasyaf ini dia menggunakan ro'i bukannya bil ma'sur gitu, karena ada sebagian juga kan yang mengikuti paham Mu'tazilah kayak gitu. Mungkin kita bisa lihat dia mengikuti paham Mu'tazilah karena tafsir ini bisa dibilang ke Mu'tazilah mungkin karena penafsirannya pun melalui ro'yun gitu atau rasional kayak gitu kan. Mungkin itu jawaban dari Yuni. Mohon koreksinya dan tambahannya kakak-kakak semuanya. Terima kasih. Terima kasih Kak Yunita atas jawabannya. Bagaimana teman-teman, ada yang ingin menambahkan atau? Tapi itu tadi ada ini ya Kak, banyak banget referensi buku-bukunya gitu. Dari buku hadis, fikih juga gitu. Kak Winda izin menambahkan boleh? Ya,
Baik Kak, terima kasih sebelumnya. Jadi dalam sumber penafsiran itu kan ada bil matsur, ada bil ra'yi ya. Sebenarnya untuk menafsirkan Al-Quran itu nggak memungkinkan para mufassir itu pakai dua-duanya. Cuma kenapa kalau kita nanya-nanya gitu ya, ini tuh lebih ke ini tuh biroyi, ini tuh bir masuk, kenapa kayak gitu? Seakan-akan tafsir itu nggak pakai pakai cuma salah satunya. Sebenarnya tafsir itu sumbernya itu pakai dua-duanya, cuma lebih ke kecenderungan mufasirnya tuh kira-kira kecenderungannya di mana ya? Kecenderungannya tuh pakai yang biroyi atau pakai ya bil matsur ya. Kalau yang ini nih, yang Al-Kasyaf ini lebih ke biroyi. Kenapa biroyi? Karena walaupun kalau kita juga nggak menutup kemungkinan itu tuh pakai bil matsur, pakai dalil-dalil pendukungnya juga, tapi emang beliau itu lebih pakai pendekatan bahasa. Di mana pakai pendekatan bahasa itu kan lebih ke pakai rasional ya Kak, lebih ke pakai pemikiran mufasirnya itu sendiri. Jadi itu disebut dengan apa ya tafsir biroyi, itu yang dapat dari jurnal. Terima kasih. Mohon koreksinya Kakak. Baik, terima kasih Kak Winda atas penambahannya. Baik, saya akan mengulang pertanyaan yang belum dijawab. Ada pertanyaan dari Kak Salsabila. Tafsir Al-Kasyaf ini sejauh mana pemahaman Mu'tazilahnya dan seperti apa relevansinya? Bagaimana Kakak pemateri? Apakah ada yang ingin menjawab? Atau teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi, dipersilahkan. Kak Hani, Atau izin menambahkan Ya, Kak? dari pertanyaan Kak Yuli ya. Iya Kak, silahkan. Jadi memang penafsiran yang digunakan oleh Al-Zarmakashi ini itu berorientasi pada rasio atau ra'iyah, tapi tidak tidak dipungkiri bahwa penafsirannya juga menggunakan dalil nakli gitu, seperti Al-Quran dan hadis. Makanya tadi ada referensinya dari hadis-hadis juga. Nah, tapi sebagai dalil itu sebagian sebagai dalil. Jadi Al-Quran hadisnya itu sebagai dalil penunjang pendapatnya saja gitu, tapi lebih berorientasinya itu kepada rasio atau ra'i tadi yang sudah dibilang Kak Winda dan Kak Yunita. Mohon koreksiannya teman-teman. Terima kasih. Iya, kakak pemakalah mau nyambung nih sedikit terkait yang pertanyaannya Kak Yulianti ya. Nah, iya benar sekali, maksudnya benar yang dibilang Kak Salsa itu. Nah, coba kita lihat ke slide yang nomor 16. Nah, ini kan metode penulisan kitab tafsir Al-Kasyaf ya. Di sini kan ada dalam aspek lain yang dapat kita lihat adalah bahwa Zamakhsyari menggunakan metode dialog dalam artian ketika beliau menjelaskan makna dari satu kalimat, ia menggunakan redaksi dan kemudian ia akan memberikan penjelasan dengan berkata kutu. Jadi tidak menutup kemungkinan ya Kak Yuli, yang tadi tuh yang sastra, terus kiroat, terus bahasa, terus hadis yang tadi udah Kak Salsa jelasin. Nah itu dari dari yang hadis-hadis dan sumber lainnya itu nanti disatu padukan dengan dengan kaul dia gitu, dengan pendapat dia, dengan rasio dia sendiri, dengan cirinya ada kultu gitu. Jadi kultu kayak gitu. Bahwasanya ayat ini menjelaskan gitu. Jadi ada kata-kata kultunya yang waktu itu pernah ditanyain juga tuh ke Bu Mayada gitu. Makasih. Mohon koreksinya Kakak. Makasih. Terima kasih Kak Yunita atas penambahannya. Apakah ada yang ingin bertanya Kak? Dipersilahkan. Atau ingin menjawab juga dipersilahkan. Jadi mungkin kalaupun masih dipakai,
untuk mempelajari kebahasaannya mungkin seperti itu Kak Salsa. Tapi kalau misalnya dilihat dari contoh-contoh tafsir Al-Kasyaf pun, maksudnya yang saya dapat dari jurnal gitu, belum ada yang kayak sampai pemikiran Mu'tazilah banget sih Kak. Mungkin tadi Kak Hamidah ingin menambahkan. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya udah dijelasin ya sama Kandita. Mungkin aku hanya tambah sedikit aja. Di pertama-tama kita harus kenal dulu si penulis ini, si Zamarkashinya ini. Kalau dulu ya, kalau dulu itu kan si Zamarkashi ini beliau menjadi salah satu dikatakan pilar lah ya, pilar ulama atau salah satu tokoh yang masyhur terutama di mazhab Hanafi dan satunya itu kaum Mu'tazilah juga. Jadi merupakan salah satu ini juga deh, salah satu benteng juga, salah satu orang besar juga gitu di mazhab Hanafiyah, juga tadi aliran Mu'tazilah. Nah, kalau ditanya bagaimana sih perkembangannya kitab itu sekarang gitu kan. Yang tadi yang poin pertama itu sudah dikatakan ya oleh Kandita bahwasanya memang di sini itu punya karyanya si Zamarkashi ini terlepas dari pembahasannya itu apa, itu punya ciri khas tentang balaghahnya itu yang kuat. Dan inilah yang bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Tetapi tadi kan juga ada pernyataan bahwasanya si Zamarkashi ini tidak ternyata di dalam pembahasannya itu tidak ada beberapa yang tidak terlalu condong ke Mu'tazilah. Seperti itu. Nah, itu artinya sebenarnya kalau semisal kita mau tanya lagi nih, relevansinya kuatnya itu seperti apa sih? Oh, kita harus tahu dulu sebenarnya isi kitabnya itu seperti apa, pembahasannya itu seperti apa. Gitu. Jadi kalau semisal pembahasannya itu kira-kira ternyata oh ini relevan dan bisa dipakai gitu. Dan bisa juga gini loh, nggak bisa dipakai oleh kita, tapi bisa juga dipakai sama oleh orang lain gitu loh, yang mungkin memang satu pemahaman kayak gitu. Jadi kalau semisal ditanya relevansinya sejauh mana, mungkin itu akan membutuhkan studi lebih jauh lagi kayak gitu. Jadi kayak harus ngeriset lebih jauh lagi, terutama dari segi wilayah, terus yang kedua dari segi pembahasannya juga kayak gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih. Kenapa Kak Hani? Ya, masih mau menyanggah, dipersilahkan Kak. Enggak, bukan mau menyanggah, cuman dari tadi kan banyak yang belibet ya nyebut namanya. Kalau yang penulis kitab Tafsir Al-Kasyaf ini namanya Zamakhsyari. Kalau Zarkashi itu kan salah satu pendiri ini ya, pondok Gontor. Seperti itu Kak. Oh iya Kak, Zamakhsyari ya. Kirain Zamarkashi. Yang bener dong, Sal. Gimana sih, Sal? Salah aku, maafin. Zamakhsyari ya? Syari bukan Kashi. Oke. Zamakhrashi atau Zamarkashi? Zamakhsyari. Syari. Oh, terbalik ya. Aku mau nanya dong. Ya Kak, silahkan. Iya, ini kan ternyata pas aku lihat di makalah itu ada beberapa kitab karangannya beliau ya. Salah satunya memang yang kita bahas hari ini di bidang tafsir. Nah, terus apakah yang kecenderungan terhadap Mu'tazilahnya itu di tafsirnya aja atau di hal-hal lainnya kayak di beberapa kitab di sini kan ada kitab syarahnya juga dan lain-lain. Gimana Kak? Apakah juga ada kecenderungan Mu'tazilahnya atau di tafsirnya aja? Ya, baik Kak. Terima kasih. Berarti pertanyaannya, apakah pada karya beliau yang lain itu ada kecenderungan Mu'tazilah gitu ya Kak? Iya, betul. Sama satu lagi boleh Kak? Ya Kak, silakan. Iya, sebenarnya memang
di semester kita ini, sekarang semester 4 ya, emang kita masih sangat-sangat mempelajari metodologi banget ya gitu. Mungkin nanti kita bakalan sering ketemu ayat itu kalau udah semester 6 gitu. Cuma kalau terkait Mu'tazilah itu kan kita udah sering banget ya kan ya omongin gitu, oh bahwasanya Mu'tazilah itu biasanya ditakwil dan lain sebagainya gitu. Bisa nggak sih Kak contohkan salah satu ayat yang sekiranya itu apa ya, yang sekiranya itu bisa memberikan kita pandangan gitu, oh ternyata beda banget ya memang gitu, terkait dengan penafsiran Mu'tazilah yang berro'yunya banget gitu, sama mungkin apa namanya penafsirannya Asy'ariyah yang cenderung apa ya bersikap tawakuf juga gitu, bersikap kayak sikapnya tuh apa ya, sangat hati-hati gitu dalam menafsirkan Al-Quran sehingga cenderung tidak mentakwilkan lebih jauh gitu. Boleh Kak? Terima kasih dicontohkan ayatnya ya. Berarti pertanyaan yang kedua, berikan ayat tentang ini ya Kak, kayak penafsiran Mu'tazilah, Iya. penafsiran Asy'ariyah. Ya kalau bisa sih kayak ada perbandingan gitu loh Kak, biar kita biasanya kan kita selalu pikir gitu ya, ini loh, ini ro'yu banget loh gitu, oh ini keluar loh dari maksud ayat gitu. Sedangkan kita tuh jarang juga langsung apa namanya, langsung ngelihat gitu ayatnya seperti apa. Baik Kak. Bagaimana kakak pemakalah? Apakah ada yang ingin menjawab? Atau teman-teman lainnya dipersilahkan jika ingin membantu menjawab. Atau mungkin ada yang ingin menambahkan terkait yang sudah dibahas tadi, Kak. Dipersilahkan. Winda izin membantu menjawab, boleh Kak? Boleh Kak Winda, silakan Kak. Ya, Winda izin membantu menjawab. Jadi untuk kitab-kitab yang lain apakah memiliki kecenderungan gitu ya? Mu'tazilah menurut Winda bakalan berkecenderungan sih Kak. Kenapa bakalan berkecenderungan? Karena balik lagi kan imam yang mufasir ini kan Mu'tazilah ya. Mu'tazilah otomatis beliau itu kayak biasanya dilahirin dari keluarga Mu'tazilah juga. Terus juga lingkungannya otomatis kan karena Mu'tazilah nyari guru-gurunya yang cenderung sepemahamannya yang Mu'tazilah juga, karena belajarnya dari guru-guru yang pemahamannya cenderung ke Mu'tazilah, otomatis daya pikir dan tangkapnya itu lebih ke gini gitu kan, lebih ke ranah Mu'tazilahnya itu sendiri. Makanya kalau bikin karya-karya ataupun tulisan ya pasti nggak jauh-jauh dari Mu'tazilah ya, walaupun kita juga nggak bisa pungkirin pasti ada saat-saat dia emang bener-bener kental buat Mu'tazilahnya, ada saat-saat ya yang enggak kental Mu'tazilahnya gitu Kak. Mohon koreksinya, terima kasih. Baik Kak Winda, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Kak, ada yang ingin menambahkan lagi atau menyanggah? Jadi pertanyaan yang belum dijawab tinggal satu dari Kak Hamidah, yaitu berikan contoh ayat terkait seperti perbandingan antara kayak penafsiran Mu'tazilah dengan penafsiran lainnya gitu Kak. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin bantu menjawab, Kak?
atau menambahkan? Dipersilahkan. Ya, boleh Kak Winda. Baik, kalau dari contoh-contoh ayatnya, kita bisa lihat di buku yang Ilmu Kalam ya, yang Abdul Razak sama Rosihan Anwar di halaman 103. Ini tuh juga apa ya, kolerasi banget sama yang pelajaran kemarin. Jadi ayat-ayatnya tuh bisa kita lihat dari contoh-contoh ayat yang tentang sifat-sifat Allah, yang tentang kayak wujudiyah gitu. Nah, contohnya apa? Contohnya itu kayak yang di surat Al-Maidah. Al-Maidah itu kan ada yang yat ya. Cuma yat itu kan kalau di dalam bahasa itu artinya tangan. Cuma di sini tuh kalau Mu'tazilah, karena Mu'tazilah itu berpedoman sama yang al-usul al-khamsah itu, di mana salah satunya itu at-tauhid. Mu'tazilah itu pengennya Allah tuh unik, pengennya Allah itu kudu beda sama makhluk. Akhirnya mau nggak mau, karena apa ya, kekehannya kayak gitu, jadinya Mu'tazilah itu cenderung menakwilkan ayat-ayat yang apa ya, kira-kira nih ada hubungannya nih sama sifat-sifat Allah, kira-kira nih ada hubungannya nih sama apa ya, wujud-wujud gitu. Nah, makanya Mu'tazilah itu saking pengen mengesahkan Allah, dia tuh menakwilkan. Contohnya tuh yang tadi yang ayat yang di surat ke apa? Surat Al-Maidah ayat ke-64 gitu kan. Kan kalau di tafsir-tafsir kayak Asy'ari, kayak tafsir-tafsir apa ya? Mungkin tafsir-tafsir yang Khawaris dan yang lainnya yang enggak apa ya, yang enggak mempermasalahkan at-tauhid ini, yang enggak kayak Mu'tazilah sampai kudu apa ya, membedakan Allah sama makhluk ini, dia tuh enggak mempermasalahkan. Jadi nulisnya tuh tetap tangan gitu di tafsirannya. Tapi karena Mu'tazilah itu punya apa ya, prinsip kayak gini, makanya Mu'tazilah itu nulisnya tuh itu bukan tangan, ngartinya tuh bukan tangan, nafsirinya tuh bukan tangan, tapi nafsirinya tuh nikmat. Ada juga yang di surat Ar-Rahman wajahnya tuh diartiinya sebagai esensi dari zat gitu-gitu Kak. Mohon koreksinya kakak-kakak, terima kasih. Terima kasih Kak Kasih Kak. Winda. Senyum dong Kak Winda, jangan cemberut. Bagaimana Kak? Ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilakan. Silahkan. Acara yang terakhir yaitu penutup. Saya dan teman-teman kelompok 5 memohon maaf apabila selama presentasi banyaknya kekhilafan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.